محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالحلم وزينا بالحلم وأقرنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. Jadi kalau ibadahnya karena mengharapkan pujian manusia, ya, maka Allah nggak balas. Ya. Jadi kalau ibadahnya hanya untuk Allah, dunia Allah kasih, akhirat pun Allah nggak kasih. Nah, kalau ibadahnya hanya untuk dipuji manusia, ya, hanya dapat dunia. Model macam kayak begini, orang nomor 2 ini yang ibadahnya hanya mengharapkan pujian dari manusia, kelak nanti di akhirat Allah kagak mau ketemu, Allah usir. Idhabu, pergi sana, balik kepada orang-orang yang memuji kamu selama kamu di dunia. Ya. Jadi sakit ini ya. Jadi ibadahnya karena Allah. Tak terasa ngaji kita sudah 4 tahun. Benar ya? Ternyata media sosial ada baiknya juga. Kirain saya udah 4 tahun lebih. Ya, ternyata media sosial mengingatkan pengajian kita ini sudah 4 tahun. 4 tahun. Ya, satu kitab udah kita khatamin, dasarnya fikihnya itu. Nah, sekarang ya, jeroannya itu udah 4 tahun. Yang hadir fluktuatif, naik turun, kayak iman seseorang. Ya. Nah, jadi kalau kata Imam Ghazali, al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang iman seorang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi tak masalah. Ya, walaupun hanya 1 yang datang ngaji, tetap kita nggak ngajar. Kecuali sama pengurus DKM sudah nggak boleh ngajar lagi, nggak, baru kita pensiun ini. Gitu ya. Tapi yang memperhatikan pengajian ini, ya, kelak insya Allah ketemu saya di akhirat. Ya. Jadi dauhnya almarhum al-maghfurah Ki Haji Muhammad Zaini, Abah Guru Sekumpul. Ya, silakan kalian cari nafkah Senin sampai Jumat. Tapi luangkan 1 waktu dalam 1 minggu hadir di majelis ilmu. Kalau satu kampung, kita bicara satu kampung, anggaplah YCC 2 ini satu kampung, anggap. Ya. Kalau seandainya dalam satu kampung, ya,
tidak ada majelis ilmu, ya, ibarat satu kampung itu ya, binasa. Binasa dalam arti tidak ada keberkahannya Allah. Tidak akan Allah turunkan keberkahan dalam satu kampung itu. Ya. Jadi na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya, majelis ini ya, akan hadir terus ya, ketika nanti saya wafat, ya, saya meninggal dunia, ada yang lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pas pembukaannya, topiknya pas. An Salihil Marqadi radhiyallahu anhu annahu ya, marra bi ba'di diyari faqala ya diyar aina ahlukil awwalun wa aina ammarukil madun wa aina sukkanukil aqdamun fahatafa bihi hatifun inqata'at atharuhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum fuqala'id. Dari Salih Al-Marqadi radhiyallahu anhu, dia melewati sebagian kampung. Ada kaitannya sama muqaddimah tadi. Dia melewati sebagian kampung, kemudian ia berkata, siapa? Salih Al-Marqadi. Ya diyaru aina ahlukil awwalun, wahai kampung-kampung, di manakah penghunimu yang dahulu? Wa aina umarukil madun, dan di manakah orang-orang yang meramaikan atau menghidupkanmu yang lalu? Wa aina sukkanukil aqdamun, dan di mana serta di manakah pendudukmu yang terdahulu? Ya, fahatafa bihi hatifun inqata'at atharuhum. Kemudian terdengarlah suara tanpa rupa. Suara tanpa rupa. Wa baliyat sahta turabi ajzamuhum wa baqiyat a'maluhum qalaidah. Kemudian terdengarlah suara tanpa rupa-rupa, telah hilang tanda-tanda mereka, jasad mereka telah hancur di bawah tanah, sementara amal mereka tetap membelenggu leher mereka. Artinya apa? Ketika dalam satu kampung tidak hadir sebuah majelis ilmu, tidak hadir sebuah majelis zikir, ya, tuh. Apa katanya? Kata Salih Al-Marqadi. Jadi suara nanya nih Salih Al-Marqadi, mana? Senyap, kampung itu sepi. Ya. Penduduknya ada. Ini bahasa biasa. Bahasa biasa. Penduduknya ada banyak. Tapi nggak ada satupun di kampung itu ya, majelis ilmu. Tidak ada satupun di kampung itu majelis zikir yang menghidupkan asma Allah, yang menghidupkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar nih suara rupa-rupa. Fahata bihi hatifun inqata'at atharuhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum wa baqiyat a'maluhum qalaida. Kemudian terdengarlah suara tanpa rupa, telah hilang tanda-tanda mereka, jasad mereka telah hancur di tanah, sementara amal mereka tetap membelenggu leher mereka. Artinya tidak ada keberkahan Allah. Allah nggak akan menurunkan keberkahan dalam kampung tersebut. Hakikatnya kampung tersebut, ini bahasa biasa, hakikatnya mati, terkubur di dalam tanah. Kira-kira dalam nggak nih nasihatnya?
Dalam kagak nih? Hah? Dalam kagak? Aneh. Makanya dibercandain sama Kiai Semer kemarin. Nggak apa-apa dah, ngaji seminggu sekali. Yang penting ngaji. Ini bahasa kiasan. Jadi ibarat satu kampung itu kalau kagak ada majelis ilmu, nggak ada majelis zikir, ya ibarat orang kampung tersebut mati terkubur dalam tanah. Ya, sementara amal mereka ya tetap membelenggu leher mereka. Dunia yang mereka cari, karena dunia itu hakikatnya telah menggergut, ya melilit leher mereka. Coba kejar dunia, ada puasnya? Oh, ada puasnya. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya helm. Udah punya helm, pengen punya bis. Nggak ada puasnya dunia itu. Ya. Saya tadi pas murojaah ini merinding juga ya. Makanya kan aneh dan ajaib. Ketika ada majelis ilmu, hadir di situ ulama, hadir di situ para guru-guru kita, hadir di situ para masyayikh kita, ya hadirlah sebuah majelis ilmu, tapi diabaikan. Ya, ibarat manusia itu telah mati terkubur dalam tanah, amal mereka terbelenggu ya, di leher mereka. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan kerjakanlah akhiratmu ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Ini suara luar kan? Ya, apa biar dengar semua. Ya, jadi jangan benci sama majelis ilmu. Ya. Jangan benci sama majelis zikir. Ya, entah itu membaca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, ya maulid gitu kan. Makanya saya benci banget kalau di GCC itu ada Wahabi bid'ahnya, saya tempeleng tangannya saya. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ketemu sama saya. Ya, dikawal itu Blok L, pengen bangun musola apa masjid gitu. Katanya dia mau nyumbang dari yayasan. Orang yayasannya katanya infonya orang Wahabi. Ya. Itu saya sebutin nih, Hidayatun Najah, itu pesantren saya dulu yang di Bayuran. Itu namanya dulu Ma'hadun Najah, Pondok Pesantren An-Najah. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ustadz-ustadznya brengsek semua, pengkhianat semua sama kiai-kiai saya. Itu orang dalamnya orang brengsek semua itu. Saya nggak mau sebut nama ya. Kalau nggak suka ada orang Hidayatun Najah ketemu sama saya. Saya dari kecil sampai lulus di situ saya. 97 saya masuk. Ya, itu dalamnya pengkhianat semua itu. Berubah jadi Wahabi sekarang. Ustaz yang sebutin nama, kalau nggak peduli itu pondok gua itu, ku kencing berak di situ, kencing. Ya. Saya tantang sama saya. Ini Wahabi ini udah kacau banget. Merajalela, ini bidah. Yang terada minum tolak angin bidah. Nggak boleh, bidah. Ya, paham ya? Jadi jangan langsung memvonis. Makanya perlu kita ngaji, belajar syariat begitu. Ya. Ada seorang presiden di negara Konoha ngutus warga sipil biasa. Ya, kita turut bela sungkawa sama saudara-saudara kita yang umat Nasrani sedang berduka meninggalnya si Paus Fransiskus. Ya. Diutus dia berdoa. Cerita. Bela sungkawa boleh. Ya, karena bagian dari silaturahmi. Nggak apa-apa. Kita jalin silaturahmi sama saudara-saudara kita yang non-muslim, wajib. Boleh.
Dan jangan juga sampai menyakiti hatinya. Ya. Ustadz nggak boleh ngomong bela sungkawa, boleh. Itu siapa? Mendoakannya, mohon maaf, dalam akidah Islam mendoakannya. Ya, ketika ada saudara kita yang non Muslim meninggal dunia, takziah boleh untuk jalin silaturahim. Tapi kalau untuk mendoakannya, mohon maaf, ya, saya bicara masalah akidah Islam. Ya, dalam agama Islam tidak membolehkan mendoakannya. Takziahnya boleh untuk jalin silaturahim. Ya, tapi ini doanya. Nah, yang gitu ya. Paham saya di sini ya. Kalau saya ngajar begini, nggak ada abu-abu. Ya, udah tegas, jangan sampai salah nanti. Kalau salah kaprah lagi. Paham ya? Jadi yang pertama, jangan sampai malas. Jadi satu kampung itu kudu ada majelis ilmu, jangan sampai kagak ada. Ya. Ya minimal malam Jumat lah, Kang Somad tahlilan yasinan gitu. Minimal gitu. Ya. Jadi jangan sampai kagak ada, bahaya. Bahayanya dalam arti begitu, Allah nggak kasih keberkahan satu kampung yang ada bala mulu. Ya. Tahu bala? Itu si bala. Ya. Kudu beruntung. Ya. Hadirnya ulama di kampung kita. Ya. Karena kapasitas ibadah kita sama ulama tersebut berbeda. Kita nggak tahu. Kekuatan kita paling 5 waktu. Sunnah qabliyah ba'diyah. Tapi guru-guru kita nggak tahu ibadah mereka seperti apa. Iya kan? Makanya kudu beruntung. Di kampung kita ada ulama, apalagi itu ulama benar lurus istiqomah, jangan dijauhin, apalagi dibenci, apalagi difit. Itu. Cari ulama yang masih mau ngaji, cari guru yang masih hidup sama ngaji, jangan berguru sama guru yang nggak mau ngaji lagi. Ya, putus mata rantainya, sanatnya putus, ilmunya mentok. Jadi cari guru, belajar sama guru yang masih mau ngaji. Gitu. Kiai Sempret itu ngaji ke siapa? Ke Gus Bahar. Beliau cerita kemarin, ke Gus Bahar ngaji. Gus Bahar yang di medsos. Kiai Sempret, Kiai Haji Muhyiddin Hasan ngaji ke Gus Bahar dan mengakui kealiman Gus Bahar. Gitu. Yang ke-29, An Ali radhiyallahu anhu, tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruhu was'al man syi'ta fa anta asiruhu wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, ini Sayyidina Ali ini babul ilmi. Ya. Pintunya ilmu. Kata Nabi, Ali babul ilmi wa ana madinatul ilmi. Sayyidina Ali itu pintu gerbangnya ilmu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gudangnya ilmu. Jadi pintunya itu siapa? Sayyidina Ali. Gudangnya ilmu Nabi Muhammad. Makanya tuh Wahabi kalau dibilang orang tuanya Nabi di neraka, diadab tuh Wahabi. Ya. Ente punya teman Wahabi tanya, "Syekh, di mana orang tuanya Nabi?" Pas jamin neraka. Agak paham bahasa Arab, agak paham tafsir. Ya. Nggak tahu saya kalau mau Wahabi hendak uang pokoknya. Ya. Benci uang saya. Bencinya dalam arti selalu menyalahkan ibadah Allah, bidah-bidah. Ya.
Asli. Ya, teman saya begitu, saya bodoh-bodoh juga saya. Nggak berani datang lagi sama saya. Ilmu cetek, lagu, tengil, Tuhannya. Jadi Sayyidina Ali itu pintunya ilmu. Nabi kita Madinatul Ilm, gudang ilmu itu Nabi Muhammad. An Ali radhiyallahu anhu, berkata siapa Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajha, tafaddala ala man syi'ta fa anta amiruhu. Ya, silakan engkau berbuat baik kepada orang yang engkau kehendaki. Fa anta amiruhu, maka engkau jadi rajanya. Was'al man syi'ta fa anta asirhu, dan memintalah kepada orang yang engkau kehendaki, ya, tentu engkau jadi abdinya atau hambanya. Wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu, dan cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, ya, artinya tidak meminta kepada orang yang engkau kehendaki, ya, fa innaka nadhiruhu, tentu engkau jadi orang yang dipandang, ya, kaya seperti dia. Jangan pernah kita atau jangan kita suka meminta selain kepada Allah. Ini maksudnya. Ketika ada orang lain datang kepada kita meminta bantuan, kalau kita ada, beri dia bantuan. Ini yang datang minta utang mulu kan, elah, yang kemarin aja belum beres, datang lagi. Ini kudu gimana Tat? Ya, kadang orang kagak tahu diri. Datang minta minjem duit, yang pertama belum dibalikin, datang lagi minggu depan minjem duit lagi. Kira-kira yang dipinjemin gendek apa kagak? Gendek. Kita kudu tahu diri. Ya, artinya ada seseorang datang ke rumah kita minta bantuan, ya, jangan ditolak. Ada kita bantu, nggak ada kita ngomong. Siapapun dia yang datang ke rumah kita, ya, dari kalangan umat Islam kah atau dari kalangan non Islam kah, datang minta bantuan kita bisa bantu. Ya, nggak bisa bantu, jangan, bilang apa adanya. Ya. Itu maksudnya. Jadi jangan minta selain kepada Allah, artinya jangan kebergantungan kita kepada manusia. Kalau tergantung sama manusia sakit hati. Tapi kalau kita tergantung sama Allah, ya, entah hari ini Allah jawab, besok ataupun mustakbal atau yang akan datang Allah jawab permohonan kita. Jadi nggak sakit hati kalau kita gantungin sama Allah. Kalau gantungin sama manusia, sakit hati, ya kan? Makanya laki-laki kudu punya prinsip. Jangan mau digantungin, kayak film tersanjung. Mau digantungin. Kudu punya prinsip, laki-laki, suami kudu punya prinsip, bapak kudu punya prinsip. Saya takut Ustaz, kalau saya lepas istri saya nanti gimana anak saya? Ente nggak yakin sama Allah. Al-yakinu la yuzalu bisyak. Kalau kita sudah yakin sama sesuatu hal, yakin, maju terus, tanpa bantang mundur. Kalau di tengah jalan kita timbul keraguan, maka Allah akan tidak menjawab keinginan kita. Gitu. Udah punya prinsip, laki-laki mah. Namanya bini udah selingkuh, lepasin, ngapain tahanin? Bukan begitu Kang Soma. Kang Soma cengah-cenggerai. Bini kalau udah selingkuh lepasin. Agak benar begitu. Anak-anak saya gimana Ustaz? Allahu Akbar. Ente punya Allah. Punya Allah. Pensujud berkali-kali 5 waktu. Puji Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masya Allah yang maha tinggi. Rukuk subhana rabbil azim wa bihamdi. Masya Allah yang maha agung. Masa udah muji Allah kagak yakin, cuma jagain bocah doang.
Ya. Punya prinsip. Jangan cemen jadi laki-laki. Ya, Pak. Apa kata Nabi, man ahabba syai'an fa huwa asirul lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menjadi hambanya Sayyidina Ali. Artinya apa? Siapa orang yang mencintai ilmu, maka dia akan menjadi hambanya Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali sebagai babul ilmu, pintunya ilmu. Ini gimana mau cinta ilmu, hadir aja malas. Jadi rasa cinta itu dari apa? Berawal dari kita hadirnya ke majelis. Oh, ini penyampaiannya enak nih, kajiannya enak nih, pas nih sama masalah gua. Gitu ya. Iya. Jadi siapa orang yang mencintai ilmu, maka dia berada di belakang sebagai pengikutnya Sayyidina Ali. Dulu ada yang datang ke rumah kita. Maaf jenengan Yai, kata Ustaz, saya kemarin umroh. Dia kapan dia bilang umroh. Ketika saya di Madinah, saya didatengin sama Sayyidina Ali. Jaelah, gue bilang, lagi umroh. Kira-kira ada orang datang ke rumah antum. Ya, ada yang cerita begitu. Dagelan kagak nih orang? Dagelan kagak? Lagi umroh di Madinah, dia cerita sama kita. Dia nyata datang ke rumah, tanya bini kita nih. Bini kita sampai cekak-cekik. Ya. Hadir Sayyidina Ali. La ilaha illallah. Pandang muka saya Ustaz. Gue suruh lihat wajahnya. Karena saya menghargai dia datang. Saya lihat. Tampak muka Sayyidina Ali. Iya, biar cepat maksudnya. Ini udah kacau nih. Otak konslet. Habis dia ngomong gitu, kirain saya udah selesai dia. Lihat tangan saya Ustaz. Ada apa lagi nih? Di depan saya ada pedang. Pedang siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Aduh. Lamati Nur Jaman, muridnya kayak begini. Pedang. Ustaz lihat. Lihat. Bagus banget. Biar cepat maksudnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Habis itu kita nasihatin. Ya. Jangan lama-lama itu begini. Emang kenapa Ustaz tergila loh. Nasihatnya gitu doang. Jangan lama-lama lu begitu tergila. Ya, ada datang bro. Bini kita sampai sakit perut, ketawa. Kira-kira ngaji gak gitu orang? Ngaji gak? Muka lu demek kayak Sayyidina Ali. Ya, jadi kita kudu mencintai ilmu. Ya. Kan Sayyidina Ali berkata begini, ana abdun man 'allamani harfan fa in syaa'a ba'ani wa in syaa'a a'taqani. Ini kalau nggak salah materi khotib Jumat waktu saya. Apa kata Sayyidina Ali? Ana abdun, saya ini aku sanggup jadi hamba. Ya. Ana abdun man 'allamani harfan. Kata Sayyidina Ali. Aku sanggup jadi hamba orang yang telah mengajariku walaupun harfan, walaupun satu huruf. Fa in syaa'a ba'ani wa in syaa'a a'taqani. Apabila ia menghendaki ia menjualku, ya, dan apabila ia menghendaki ia memerdekakanku. Artinya Sayyidina Ali siap menjadi seorang hamba bagi siapa? Bagi orang yang telah memberi beliau walaupun hanya satu huruf. Siap dijual dan siap dimemerdekakan kalau seandainya posisi Sayyidina Ali sebagai hamba sahaya. Ucapan Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali sangat amat menghargai seorang
Guru yang telah memberikan dia ilmu walaupun hanya satu huruf. Saya sekolah SD, SD, MTS, MA, S1, S2, S3 selesai. Kalau saya nggak kelarin, kalau nggak hormat sama guru-guru saya, kira-kira ada keberkahan ilmu atau enggak? Ada. Saya benci sama guru saya. Kira-kira hidup saya normal kagak? Kagak. Ya. Jadi Sayyidina Ali rela ya menjadi hambanya orang tersebut, orang yang memberi ilmu walaupun hanya satu huruf. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi jangan yuhammilul ilma, jangan meremehkan ilmu. Apa kata Nabi itu? Ballighuni anni walau ayat. Sampaikanlah ilmu walaupun hanya satu ayat. Karena Islam ini agama misi. Gitu. Tanamkan akidah anak-anak kita sejak dini. Sekarang kan bocah mah udah ngomong yang macam-macam kan, yang ngomong apa? Itulah. Itu kan gimana orang tua. Anak bisa jadi Islam, Nasrani, Majusi, Yahudi, sabab siapa? Sabab orang tuanya. Ya, jadi fondasi pertama itu bagi anak itu siapa? Orang tua. Jadi jangan meremehin. Paham ya sampai sini? Jadi jangan pernah benci sama ilmu. Jangan pernah benci sama majelis. Jangan pernah benci sama ulama-ulama. Kita benci sama ulama minimal. Apalagi yang kita benci ulama istiqamah yang masih mau ngajarin kita, yang masih mau bimbing kita, itu kita benci minimal kata Nabi, matinya mengenaskan. Dulu kan ada tuh, sekarang lagi ramai, siapa namanya itu? Yang bilang pejuang Palestina cuman main-main perangnya gitu ya. Kan dari sekte Wahabi itu. Coba buka di media sosial. Kemudian belum lama ada yang mengkritik bacaan Fatihahnya siapa? Guru yang mulia, Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Umar. Lah kan beda-beda ininya. Apa namanya? Fatihahnya ya. Dikritik. Fatihah Sayyidina Habib Umar dikritik, salah. Yang bales, yang ingetin siapa? Ustaz Adi Hidayat dari Muhammadiyah. Jadi Wahabi mau ngomong apa sama aneh lama di Muhammadiyah, saya lama di Muhammadiyah, lama juga di Persis. Ya, mau ngomong apa Wahabi ini? Mohon maaf, kita bukannya tanamkan kebencian, artinya mereka ini otaknya udah rusak. Ya, otaknya udah rusak. Makanya kalau ada yang meneko-neko di sini kita tegur langsung. Paham ya? Jangan sampai kita benci sama ilmu. Cukup dah. Yang nanya, cukup pesan saya. Ini nasihat buat diri saya pribadi. Kita sebagai suami kudu tegas, ya sikap, ya tanggung jawab kita, hisab kita lama nanti. Ya, nggak usah takut sama anak saya gimana nih Ustaz, nggak usah takut, punya Allah. Ya, nanti kalau saya meninggal dunia, saya udah ingat dari bini saya. Nanti kalau Abi meninggal duluan, kamu kudu mantap. Ya, ini nasihat. Jangan kelemar-kelemar. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebih saya mohon maaf.
Kalau ada ucapan yang salah saya mohon maafin. Ya, mudah-mudahan kita panjang usia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan rezeki kita. Allah lunasi hutang-hutang kita. Allah undang kita ke Baitul Makkah wal Madinah ya untuk haji umrah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rapin dulu langsung komat. Rapin dulu ya.